Hello everyone, welcome and enjoy our trip to the next generation of construction. Kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah proyek ambisius yang tengah digarap oleh Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Proyek ini adalah rencana untuk membangun rumah di bulan. Sebuah pencapaian yang akan membawa umat manusia lebih dekat dengan eksplorasi luar angkasa. Menarik bukan? Our return to the moon will be different than the last time. We plan to explore more of the lunar surface and The learn Space how Launch to System live. is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. And here we go. 10. Hydrogen burn-off igniters initiate. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. We are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. NASA yang telah menjadi pionir dalam eksplorasi luar angkasa selama beberapa dekade, kini berfokus pada tujuan yang lebih mendalam, yaitu membangun kehadiran manusia di bulan. Rencana ini dikenal dengan sebutan Artemis yang diambil dari nama Dewi Yunani, Dewi Bulan dan Pemburu. Artemis adalah misi kolaboratif antara NASA dan salah satu mitra internasionalnya di bidang teknologi konstruksi, ICAT, untuk mengirim kembali astronot ke bulan pada tahun 2024. Misi-misi ini tentunya akan disokong dengan teknologi pesawat luar angkasa yang jauh lebih mumpuni. NASA telah menggandeng beberapa sektor swasta yang dapat membantu mengembangkan teknologi luar angkasa masa depan, dan SpaceX telah memiliki andil terbesar dalam teknologi pendaratan manusia di luar angkasa. NASA sangat optimis dapat melakukan pendaratan manusia kembali di bulan pada misi Artemis ketiga, yaitu direncanakan sekitar awal tahun 2026. Dan selanjutnya akan diikuti dengan misi Artemis keempat pada awal tahun 2027. Kedua misi ini akan menjadi basis dari misi-misi selanjutnya. NASA Associate Administrator berjanji bahwa dalam setiap perjalanannya, astronot akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik untuk mempelajari bulan lebih dalam lagi. Misi-misi ini dinilai sebagai batu loncatan menuju tujuan yang lebih luas, yaitu pemukiman di bulan dan perjalanan manusia menuju planet Mars. Salah satu langkah penting dalam rencana ini adalah membangun sebuah habitat permanen di permukaan bulan. Habitat ini akan menjadi rumah bagi para astronot selama mereka menjalankan eksplorasi, penelitian ilmiah, dan lebih lanjut lagi sebagai basis untuk misi lebih lanjut ke planet-planet lain dalam sistem tata surya. Dikutip dari salah satu video The Space Race, NASA mengumumkan rencana baru untuk menanam saluran pipa oksigen di bulan pada Januari 2023 yang disebut Lunar South Pole Oxygen Pipeline, yang akan menjadi konstruksi permanen pertama dari manusia di bulan. Konsep ide dari saluran pipa ini adalah untuk menyalurkan oksigen murni yang tinggi dari sumber produksi ke pabrik penyimpanan yang dekat dengan pangkalan bulan di masa depan. NASA telah mengembangkan sebuah proses yang mereka sebut Molten Regolith Electrolysis atau MRE yang akan mereka gunakan untuk mengekstrak elemen spesifik dari debu bulan yang memiliki kandungan oksigen tinggi di dalamnya. Oksigen ini nantinya dapat digunakan untuk mendukung habitat manusia dan bahkan peluncuran kendaraan keluar bulan. Teknologi oksigen ini direncanakan akan didemonstrasikan secara besar di bulan pada awal tahun 2024 yang akan menyediakan dukungan secara langsung bagi para astronot Artemis pada awal tahun 2026 mendatang. Dalam membangun rumah di bulan, NASA harus melewati berbagai tantangan teknis yang unik, seperti lingkungan yang sangat berbeda dengan bumi, perubahan suhu ekstrim, radiasi luar angkasa, dan tidak adanya atmosfer pelindung. Oleh karena itu, teknologi dan desain habitat harus dirancang dengan sangat hati-hati untuk melindungi para astronot.
Rencana NASA melibatkan penggunaan teknologi canggih pencetakan 3D untuk membangun struktur habitat menggunakan sumber daya yang tersedia di bulan, seperti debu dan batuan. Nantinya, printer Icon akan diuji di Marshall Space Flight Center NASA pada bulan Februari mendatang untuk melihat bagaimana printer tersebut menangani kondisi vakum tak ada udara dan tingkat radiasi di luar angkasa. Apabila hal itu berhasil, mereka belum bisa pergi ke bulan sampai landasan pendaratan dibangun di sana. Kini, NASA dan Icon sedang bergerak dalam proyek Olympus dan sedang dalam tahap pengujian untuk mengembangkan beton bulan yang terbuat dari material permukaan bulan, termasuk serpihan batu, pecahan mineral, dan debu bulan yang bersifat abrasif. Beton bulan ini nantinya akan digunakan dalam pembangunan rumah di bulan. Hal tersebut adalah cara untuk menghindari biaya angkut dan ketidakpraktisan pengangkutan material dari bumi ke bulan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan pangkalan bulan yang dapat menyediakan sumber daya penting seperti bahan bakar roket yang berpotensi bersumber dari air bulan, hingga memfasilitasi ekspedisi ke Mars. Meskipun realisasi rumah bulan masih dalam tahap rendering dan simulasi, upaya kolaboratif NASA, Icon, dan pemangku kepentingan lainnya secara bertahap semakin dekat untuk mewujudkan impian kosmik ini menjadi kenyataan. Rencana NASA untuk membangun rumah di bulan adalah bukti nyata dari tekad manusia untuk terus menjelajahi dan memahami alam semesta yang luas, membuka babak baru dalam eksplorasi luar angkasa yang tak terbatas. Jadi, gimana pendapat kalian? Apakah proyek ambisius NASA ini akan menjadi salah satu batu loncatan bagi kemajuan manusia? Dan jika suatu hari nanti bulan benar-benar dapat menjadi rumah bagi manusia, apa kalian tertarik untuk memiliki rumah di bulan? Kira-kira bisa KPR nggak ya? Tulis komentar kalian di bawah ya.